Sekedar info nih teman-teman. Nah, jadi Bung Firdi ini sebetulnya sebelumnya diplot ya Bang Yusuf ya untuk bedah buku juga sebetulnya yang melengsarkan Gus Dur ya, yang buku itu. Nah, tapi karena keburu pandemi akhirnya ya kita nggak jadi begitu ya, nggak jadi, dan akhirnya hari ini kita membahas tentang bukunya John Ingelson ya. Nah, ini menurut saya Ya, menarik dari judulnya dulu ya, karena tadi Bung Firdi menyampaikan harga bukunya belum masuk kantong saya ini. Seperti itu. Nah, tapi memang kalau saya lihat, ya nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut gitu ya. Nah, ini pun menjadi menarik karena hanya 8 tahun gitu, Bung ya. Mengambil latar belakangnya 8 tahun begitu. Nah, jadi eh, saya sambil infokan juga nih ya, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal dengan Bung Firdi. Nah, jadi beliau ini banyak malang melintang ini ya, sebagai jurnalis dan juga sebagai peneliti begitu, dan saat ini aktif di para sindiket ya, yang sedikit. sebelumnya yang saya tahu Sugeng Saryadi ya, yang disampaikan oleh Bung Firdi begitu. Nah, terus kemudian beliau ini lulusan pendidikan sejarah di UNJ ya. Nah, ini Ya. saya sebenarnya sekelas S2 nih sama Bang Irham, Bung. Oh, ya, ya. Waktu S2 sekelas sama Bung Irham, sama Bang Angkatan Rizky Bang Irham. Gustiar, kayak Oh, gitu. ya. Nah, jadi wah, Problem ya. jadi ternyata ada teman seangkatannya Bang Irham nih yang mau jadi pembedah buku begitu ya. Nah, ini banyak sekali tulisan-tulisan beliau ya, memang yang kemarin terkenal terkait dengan Gus Dur itu gitu ya. Nah, ini juga apa? Hari ini kita tidak membahas tentang buku itu, nah, tapi membahas mengenai bukunya John Ingelson ya, Workers and Ya, Democracy, ya. The Indonesian Labor Movement dari tahun 49 sampai tahun 57. Nah, mungkin bisa dilangsung aja ya, Bung ya, sambil menunggu para peserta yang lain. Nah, nanti kita sambil sambil lalu begitu ya. Nah, mungkin nanti ada diskusi-diskusi di dalamnya. Mungkin yang saya tahu terkait dengan buku ini ya, kalau dari lintasan waktunya, ini sepertinya bisa dibilang sebagai salah satu hasil KMB ya, yang akhirnya berkembang menjadi nasionalisasi aset begitu, dan ternyata akhirnya berimbas juga begitu ya kepada para buruh kita seperti itu. Nah, tapi memang yang menjadi menariknya buku ini, nah ini sampai tahun 57 ya, masih demokrasi parlementer begitu. Nah, tapi kenapa tidak sampai misalnya nanti pada masa Orde Baru? Nah, nanti mungkin Bung Firly juga bisa menambahkan hal yang demikian begitu ya. Nah, untuk Oke. waktu dan tempat saya persilahkan Bung Firly, kita pantik dulu nih. Selamat malam kawan-kawan semua. Ini ada kawan-kawan senior saya, Bang Jai, Pak Yusuf nih, Sabror. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini tidak bedah buku Gus Dur karena saya cukup bosan tiap kali hampir 2 tahun bahas buku itu. Ya sebenarnya terima kasih ya udah dikasih ruang gitu untuk berbagi bacaan. Ini sebenarnya ini dulu kegiatan rutin itu kalau saya di pers kampus atau di organisasi mahasiswa ekstra kampus untuk bedah buku. Nah ini menurut saya agak kangen juga bahas sejarah, diskusi bedah buku tentang sejarah karena belakangan saya memang lebih banyak riset tentang politik dan begitu juga nanti kuliahnya juga jurusannya ilmu politik. Jadi ini mengobati kerinduan lah dan saya pertama tahu buku ini sebenarnya apa ya? Karena saya selangganan di salah satu toko buku Periplus. Jadi ada notifikasi tentang Johnny Nelson dan menurut saya menarik begitu melihat judulnya tadi periode waktunya 49 sampai 57 ini berarti kelanjutan lah ya kalau tidak salah yang pertama kan ini tangan kaki terikat ini di tahun 1910-an. Yang kedua ini buku Serikat Politik itu di tahun 1930-an. Nah, ini menurut saya menarik bagaimana di tahun 1910-an
organisasi itu baru bermunculan, kaum terdidik itu baru bermunculan, dan belum rapi gitu ya organisasi perburuan saat itu, masih di bawah SI, kemudian ada PKI dan lain-lain gitu ya. Gitu juga di tahun 30-an dia menghadapi depresi besar di dunia. Jadi perjuangan buruhnya juga sebenarnya udah terbentuk, dia udah punya sadar untuk berserikat, tapi kemudian harus hancur karena depresi ekonomi. Dan kedua adalah saya lupa gubernur jenderalnya, itu sangat represif di tahun 30-an, yang saya lupa ya, kalau nggak salah Margin Gate itu nerbitin bukunya ngomongin imperium terakhir, saya lupa nama gubernur jenderalnya. Nah, ini kata Johnny Nelson di pengantara ini, kemudian kenapa dia mengambil tahun 49, karena di tahun 30-an sampai di tahun taruhlah 47, 48, 49 lah ya, itu organisasi buruh nggak hadir, nggak ada. Kenapa? Tadi saya sebutkan kalau di periode Belanda, di akhir-akhir periode kolonialisme Belanda, gubernur jenderalnya tangan besi. Yang kedua adalah masuk periode Jepang. Yang ketiga adalah revolusi fisik. Jadi ini benar-benar tidak memungkinkan untuk organisasi buruh bisa bergerak lagi seperti di tahun 1910, 20 atau 30 di awal-awal. Nah, kenapa 49? Kata John Engelson, ini adalah tahun di mana Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaannya dari kolonial Belanda, pemerintah Belanda. Jadi ada euforia untuk merasa bahwa dirinya bisa berserikat, diakui. Jadi kemudian buruh mempunyai bargaining position. Nah, itu yang kemudian awalnya buruh-buruh ini masih berbentuk sektoral. Jadi mereka kalau di United Nations dibagi beberapa, ada perkebunan, kemudian dock workers, itu buruh-buruh pelabuhan, kemudian ada buruh-buruh PNS. Nah, itu masih awalnya masih skup-skup begitu ya, tapi kemudian begitu masif sampai akhirnya ada potensi nih melihat partai politik. Pertama tentu saja adalah PKI. Kita nggak bisa menihilkan bahwa PKI melihat ini potensi besar masa buruh ini dengan Indonesia gitu karena yang mewarisi ekonomi kolonial yang terutama yang di perkebunan dan di pelabuhan. Jadi merasa ini sangat menarik untuk diorganisir, dan kemudian dari organisir itu dia bisa mendapatkan suara untuk pemilu di tahun 55. Makanya waktu itu sebenarnya sudah ada berdiri misalnya SOPSI ya. SOPSI, Serikat Sentral Organisasi Buruh Indonesia gitu. Itu kemudian masuk ke PKI menjadi underbow. Nah, ini menurut saya menarik. Begitu juga John Engelson sebenarnya melihat bahwa organisasi buruh ini sebenarnya sudah ada, tapi kemudian merasa powernya masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena pengusaha-pengusaha besar di perkebunan dan lain-lain itu kan masih warisan Belanda, dan kemudian mereka masih menganggap bahwa pribumi itu belum layak untuk diakui keberadaannya sebagai manusia gitu ya. Jadi mereka masih dianggap rendah. Organisasi buruh kemudian walaupun sudah banyak gitu di tahun 49, tapi tetap dianggap nothing gitu sama pemerintah, pengusaha-pengusaha perkebunan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini PR menurut buruh, cara yang paling ampuh memang sepertinya adalah masuk ke sistem politik, ke politik praktis. Dan SOPSI ini yang kemudian mengawali itu. Kemudian mereka bertemu dengan PKI, punya program yang dikatakanlah sama lah ya. Kemudian campurlah PKI dengan SOPSI. Begitu juga nanti siapa nih? Serikat-serikat buruh yang lain, yang Islam, yang mirip ya PSI, kemudian ada PNI, dan kemudian ada Masyumi. Jadi itu kondisi konteks awal di tahun 49, kenapa kemudian organisasi buruh tumbuh muncul, kemudian mereka berserikat dan berafiliasi dengan partai politik. Nah, menarik ya, di partai politik ini menjelang pemilu gitu ya, 51 udah mulai ada kampanye. 51 ini udah mulai terasa gitu ya tajinya gitu, karena buruh itu terutama SOPSI, kita kalau saya bicara buruh pasti SOPSI karena dia yang paling besar. SOPSI berhasil gitu ya menekan pemerintah saat itu tahun 51, kalau tidak salah itu Perdana Menterinya Sukiman, untuk membuat semacam
kayak sekarang tuh kayak apa ya, pekerja migran gitu ya, BP2MI ya, pokoknya tentang buruh gitu ya, organisasi buruh BP2MI kalau sekarang. Dan itu namanya P4, penyelesaian, intinya ada penyelesaian lembaga penyelesaian sengketa perburuhan kayak gitu. Itu berhasil dibentuk atas dasar desakan SOPSI dan kemudian PKI. Nah, ini menariknya kemudian ketika ada buruh, SOPSI dan PKI ini berhasil untuk menekan pemerintah untuk membuat organisasi buruh, terutama untuk yang bisa memediasi konflik antara buruh dan pengusaha, partai-partai lain dan juga serikat buruh lainnya yang underbow gitu ya, kemudian terkonsentrasi bukan lagi bagaimana untuk menyejahterakan pegawainya, melainkan bagaimana caranya untuk coba mengeliminasi atau mengecilkan peran subsidi setiap setiap ranah, setiap sektor perburuan yang ada. Jadi Johnny Nelson melihat bahwa ini sudah mulai bergeser ketika dulu mereka berjuang, serikat buruh gitu ya, berjuang untuk memang menyejahterakan buruhnya, tapi kemudian ketika masuk di partai PKI dan SOPSI yang begitu sangat besar. Kenapa bisa besar? Karena dia punya pengalaman yang sangat panjang dalam advokasi buruh di tahun 1920 dan 30-an. Ini kemudian di-challenge oleh partai-partai yang lain, underbow buruh yang lain gitu. Jadi dia udah bukan pure lagi bagaimana menekan buruh, menekan pengusaha untuk misalnya negosiasi atau mogok bersama, nggak ada. Jadi bagaimana pengusaha bagaimana buruh ini kemudian bisa mengecilkan peran-peran dari SOPSI. Jadi makalah Mas Yumi kemudian dan lain-lain itu program kerjanya sebenarnya adalah bagaimana mengecilkan peran SOPSI, dan di tahun 51 tadi masih sama gitu. Nah ini PKI sebenarnya tidak diuntungkan karena PKI waktu itu di luar parlemen ketika di tahun 51 parlemennya adalah parlemen dari Mas Yumi, kalau tidak salah Sukiman, itu kemudian Mas Yumi, serikat buruhnya gitu ya, coba menego Sukiman untuk beberapa kali kayak menggunting atau menggunting atau apapun lah, jadi kesepakatan yang misalnya dibuat oleh SOPSI dan pengusaha itu kemudian diterabas oleh geng Mas Yumi, serikat buruhnya, dan ini kemudian friksi kemudian muncul di bawah-bawah. Ternyata pemerintah Sukiman ini nggak pro sama buruh, justru dia malah melindungi pengusaha di halaman 39, bahkan dibilang bahwa ini di contohnya itu di perkebunan, bahwa kalau ternyata Sukiman ini adalah pro terhadap pengusaha, dan pengusaha juga dalam konteks ini dibolehkan gitu untuk melakukan aksi sepihak balasan kalau buruh mengadakan mogok gitu. Halo, Bang Firly. Wah, ini kayaknya keluar ya. Nah, kita tunggu ya teman-teman ya untuk penjelasan selanjutnya nih dari Bung Firly. Sinyalnya ya? Oke, silakan Bung. Iya, koneksinya ternyata. Ternyata ada beberapa kesepakatan memang yang dilakukan oleh Sukiman untuk dapat yang tadi menekan SOPSI, pengaruh SOPSI, kemudian dia melego negosiasi gitu ke pengusaha langsung. Misal tadi ada aksi sepihak, buruh melakukan aksi sepihak dengan mogok, pengusaha juga dibolehkan untuk melakukan aksi sepihak yaitu pemecatan. Jadi ini tadi bahwa organisasi buruh ternyata bukan lagi membela buruh, tapi bagaimana saling bersaing gitu untuk mendapatkan konstituen dan kemudian pengaruh di akar rumput. Nah ini sebenarnya ada hal yang menarik dari hal ini, itu bagaimana posisi tentara disebutkan di sini. Ini menarik bahwa tentara ternyata sebenarnya itu pro sama buruh. Jadi ada beberapa kali kejadian gitu untuk aksi sepihak, mogok, boykot dan semacamnya. Kepala departemennya gitu ya atau kepala perusahaannya itu mengadu ke tentara setempat, Koramil atau apalah semacamnya gitu ya, untuk meminta perlindungan terhadap aksi sepihak yang dilakukan oleh para buruh. Tapi ternyata didiamkan. Ini menurut saya menarik ketika ternyata tentara
saat itu berpihak, tapi nanti kita lihat di tahun 57 dia akan mendapatkan posisi yang tertinggi dan buruh tidak bisa berdemonstrasi dengan mereka. Jadi itu 51 kejadiannya banyak hal yang sudah di sebenarnya apa ya, John Ingelson tidak menyatakan bahwa ini positif atau negatif ketika buruh masuk ke dalam politik menjadi underbow partai politik, ataupun negatif. Keduanya sebenarnya saling memanfaatkan. Tapi kemudian yang parahnya tadi ya, cita-cita buruh yang tujuan utamanya mensejahterakan buruh ternyata nggak ada. Dan menariknya dari keempat persatuan buruh yang sangat besar tadi, ada PKI, Masyumi, PNI, dan PSI, saya lupa nama-nama underbow ya, uh, itu ternyata punya problem yang sama sebenarnya. Problem pertama adalah masalah iuran, karena disebutkan bahwa belum ada kesadaran yang sangat baik itu dari anggota buruh, anggota organisasi untuk melakukan iuran. Dan tujuannya apa sih iuran itu? Ini menjadi masalah yang paling besar, adalah masalah di PKI, di SOPSI. Kenapa? Karena mereka punya agenda-agenda Komintern gitu. Saya itu kalau nggak salah itu di menjelang perang atau saat perang Vietnam. Jadi ada beberapa, Vietnam Korea. Ada perang Korea, jadi ada beberapa misal saya gitu ya, anggota tertingginya SOPSI gitu, terus membuat instruksi atau pamflet bahwa kita butuh dana patungan untuk studi banding, katakanlah kayak gitu bahasanya walaupun tidak studi banding, untuk menyiapkan kader-kader kita nanti ke Korea Utara dan Selatan, bagaimana melihat situasi di sana dan kemudian perjuangan buruh, dan kemudian nanti diimplementasikan ke sini siapa. Jadi patungan. Dan yang buruh banyak juga yang menanyakan, buat apa ketika mereka misalnya kita patungan, terus feedback langsungnya buat kami apa? Jadi nggak ada kesadaran itu. Pertama ya tadi kesadarannya masih naif katakanlah, untuk, dan satu sisi partai juga kemudian memanfaatkan, karena sebenarnya partai juga tidak punya iuran yang sangat besar untuk menyekolahkan gitu kader-kadernya untuk kegiatan diplomasi luar negeri dan segala macamnya. Yang kedua, menurut John Ingelson, catatannya itu selain kesadaran yang lemah, kemudian juga korup nih. Jadi sesama anggota buruh ternyata di dalamnya juga korup. Jadi misal saya meminta iuran kepada Yusuf Budi, Yusuf Budi memberikan ke saya, tapi kemudian saya mendiamkan dan saya tidak menyetor ke pusat, ke sentral ya, ke petinggi-petinggi organisasi. Jadi ini sangat jamak gitu di buruh. Terlebih dia juga merasa bahwa dirinya itu nggak mampu, gajinya sekian. Jadi menurut dia ya wajar lah kalau saya ambil sekian rupiah untuk biaya operasional dan segala macam. Dan itu banyak kejadian yang tentu yang paling di sini dicontohkan, yang paling sangat disiplin ya adalah SOPSI. Jadi ketika ada kejadian itu terjadi, pusat mendapat laporan, dan kemudian komite sentralnya, pusatnya itu langsung memecat, walaupun di bawah dia teriak-teriak dia nggak peduli. Yang penting sudah dapat laporan bahwa ya ternyata anggota kami korup. Jadi dia punya disiplin partai yang sangat sangat besar. Dan ketiga itu adalah tidak punya tidak sikap yang sangat cepat dalam mengambil keputusan ketika ada konflik dengan pengusaha. Jadi karena terstruktur, begitu juga kita juga harus melihat agenda partainya seperti apa. Jadi kalau dulu di sini John Ingelson mencontohkan ketika mereka belum masuk ke dalam underbow suatu partai, serikat buruh di Surabaya, di pelabuhan di Surabaya itu dengan sangat mudah gitu ya, dia paham kondisi, dia paham situasi setempat, bagaimana harus bernegosiasi, apa yang harus dinegosiasikan, dia bisa ambil keputusan saat itu juga. Tapi kalau kemudian ketika sudah masuk dalam underbow partai, ini sangat sulit. Jadi dia harus menunggu komite sentral, ketua partainya, ketua organisasinya dulu, petinggi-petinggi organisasi. Kemudian dari petinggi organisasi itu harus menunggu agenda arahan dari partai. Jadi ini menurut John Ingelson, perjuangan buruh ya ini jadi sangat terstruktur, walaupun sebenarnya PKI katakanlah mencanangkan itu kayak sistem yang bawah sentralistik demokratis, bahwa dia harus lihat dari bawah dulu kemudian ke atas, tapi ternyata dalam praktiknya semuanya juga sama aja. Dan ternyata itu malah menghambat kerja-kerja advokasi para perburuh. Tapi dari 49 sampai 57 ini seperti yang resensi saya bagikan, kalau kurang lebih itu ada sekitar 2 juta anggota organisasi keburuan, itu sangat masif.
lihat populasinya itu berapa, walaupun ya tadi masalah kesadaran berorganisasi untuk iuran, kemudian bikin pamflet dan segala macam itu masih sangat kurang, tapi giroh semangat untuk berorganisasi bahwa berorganisasi penting itu sangat terasa di periode 49 sampai sampai 57, dan itu menurut Johnny Nelson juga sebuah pencapaian sampai hari ini. Katakanlah ya mungkin banyak hari ini kata anggota buruh mungkin sampai 5 juta dan segala macam, tapi lihat ke populasinya berapa, dan kemudian berapa yang kemudian sadar akan pentingnya berorganisasi daripada dia eliminasi di rumah gitu, untuk ya udah capek pulang ya udah selesai gitu kan. Jadi dia tidak punya ada kesadaran untuk berorganisasi, dan kemudian berorganisasi seperti apa yang dijalankan organisasinya itu nggak ada. Dan catatan-catatan penting itu yang ditulis Johnny Nelson ada banyak, misalnya yang paling mendasar dan paling banyak didapat itu masalah THR. Jadi dulu tidak pernah ada THR, jadi THR itu perjuangan buruh di tahun 49 sampai 57 itu sangat masif. Kemudian ada hari gaji ke-13 untuk swasta dulu ada, tunjangan dan segala macam lah. Dan ini secara keseluruhan ya, nanti kita bisa bahas misalnya mana yang buruh ini belum dibahas lagi, katakanlah mana ini buruh yang sudah tetap, buruh harian, dan buruh lepasnya. Belum lagi nanti ada ketimpangan antara buruh yang masih Indonesia tadi dengan yang petinggi-petingginya yang mereka itu adalah masih orang-orang asing. Jadi ini menurut Johnny Nelson sebuah fase tumbuh berkembangnya organisasi kesadaran tentang buruh. Tapi kemudian yang tadi ketika 57, ketika ada suasana politik yang semakin tidak kondusif, katakanlah seperti itu, ada coba program nasionalisasi aset. Begitu juga konteksnya, tentu teman-teman pasti sudah tahu semua di sini karena anak sejarah. Ada konfrontasi dengan Belanda untuk Irian Barat dan segala macam. Jadi mereka menasionalisasi aset. Mungkin kita itu kalau tidak salah Bondan Kadumuyo, saya agak lupa yang nulis nasionalisasi aset. Tapi ternyata untuk gerakan buruh itu justru menidurkan. Kenapa? Karena mereka kebingungan. Pertama tadi di tahun 51 yang ketika mulai ada demo-demo besar atau pemboikotan, tentara ini memihak kepada mereka, sangat melindungi atau minimal mendiamkan. Itu kan berarti pro status quo, pro buruh. Yang kedua, tentara-tentara ini sangat punya kepemimpinan manajerial yang sangat baik dibandingkan orang-orang sipil. Dan ketiga, yang dilawan, katakanlah kalau mau dilawan ya, yang dilawan atau didemonstrasi nanti ini adalah orang sendiri, rakyat Indonesia sendiri, bukan asing. Jadi mereka tidak punya kayak menciptakan musuh bersama. Wah ini asing, jadi kita harus demonstrasi besar. Nah ini gimana tentara, dan mereka terlepas dari itu dia punya senjata. Dan menurut Johnny Nelson ini adalah fase ketika organisasi buruh, kesadaran buruh, pergerakan buruh itu sudah mulai terkikis di tahun 57 sampai ke bawah. Yang termanjakan tentu saja adalah Sopsi, karena Sopsi kan sangat dekat dengan Soekarno, PKI Soekarno dan lain dan nanti vis-a-vis-nya dengan tentara. Itu sih yang yang mungkin sedikit saya bisa jelaskan tentang isi bukunya. Teman-teman kalau nanti butuh resensinya nanti bisa minta sama Pak Yusuf untuk di-share. Oke, baik Bung Firdi. Wah, ini menarik sekali ya apa yang dibahas tadi oleh Bung Firdi. Kalau saya lihat tadi kalau kita berbicara sejarah itu kan ada sejarah sebagai seni gitu Bung ya. Jadi ketika tadi Bung Firdi bercerita seperti itu, nah saya langsung tergambar gitu ya, tergambar bagaimana perjuangan buruh pada saat itu. Dan ini menjadi menarik juga ya, mungkin bagi mahasiswa Unindra begitu khususnya, ketika kita melihat sebagai sejarah itu nggak melulu masalah politik Bung ya, ada sejarah sosial begitu dan lain sebagainya. Nah ini pun juga sebenarnya PR kita juga ya ketika ngomongin buruh begitu. Bahkan yang yang lebih tertarik terkait dengan buruh ini Johnny Nelson ya. Tadi disampaikan oleh Bung Firdi itu dari tahun 1910 begitu ya. Nah, terus kemudian nanti mungkin ini memang dijadikan bagian per bagian ya. Mungkin nanti setelah ini ada lagi dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi yang menurut saya menarik ya dari yang pembahasan tadi itu
akhirnya kita juga melihat serikat buruh ini ketika dia sudah masuk partai politik ternyata tidak segahar ya dalam tanda petik ketika dia masih menjadi serikat gitu. Tapi ketika dia sudah terafiliasi dengan partai politik, wah ternyata ada apa ya, ada semacam kepentingan begitu ya, walaupun itu memang nggak bisa kita pungkiri juga begitu Bung ya. Nah mungkin itu pengantar yang disampaikan oleh Bung Firdi. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang mau kita diskusikan bersama, jadi jangan sampai saya dan Bung Firdi aja nih yang kasihkan nih ya, yang kasihkan ngobrolin buku ini begitu. Oke silahkan mungkin abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, silahkan bisa raise hand atau mungkin bisa langsung bersuara begitu. Oke, saya sambil nanggapin ya, Bung. Ya, Tadi sembari nunggu yang nanya ini menarik bahwa memang ternyata saya sih mungkin menganalogikannya mungkin kayak Islam gitu. Ketika satu partai Islam itu ribut di dalam. Kalau kemudian ini refleksi katakanlah hari ini udah mulai ada partai buruh gitu yang mendaftarkan dirinya sebagai partai peserta pemilu. Tapi saya menganggap bahwa diri ini mungkin saja bisa seperti partai Islam ketika dibentuk di fase Orde Baru, diskusi di P3. Ketika partai buruh katakanlah mengatasnamakan buruh yang semua gitu, di dalam itu pasti banyak faksi dan mereka akan cakar-cakaran sendiri dan itu yang kemudian mestinya jadi pelajaran ketika bagaimana membentuk misalnya organisasi yang bisa kalaupun bisa satu segaris komando gitu sama partai. Kalau ini konteksnya partai ya, satu komando dan juga bisa disiplin organisasinya dengan sangat baik dan kaderisasi tentu saja dan ideologisasi karena kita melihat hari ini partai politik itu kan semua sama aja, ideologinya hanya uang, nggak ada yang bedain ideologi satu sama lainnya. Jadi menariknya ketika di buruh gitu di tahun 50-an atau bahkan partai politik sekalipun di tahun 50-an itu punya warna berbeda, punya diferensiasi ideologi yang sangat jelas dan itu diperjuangkan mereka gitu di parlemen kemudian di Underbo-nya entah itu lembaga kebudayaan, NU punya Les Bumi, terus juga PKI punya Lekra, juga ada di organisasi buruh, kemudian ada yang katakanlah yang tidak sekolah gitu ya, yang tidak kuliah, ada pemuda rakyat dari PKI, kemudian di mahasiswanya ada Gemsos, ada CGMI, ada GMNI dan itu menurut saya suatu dinamika yang sangat menarik katakanlah untuk dalam membentuk organisasi, kontestasinya dan diferensiasinya jelas gitu. Jadi apa yang mereka perjuangkan mungkin yang satu berdasarkan asas keagamaan gitu Islam, yang satu atas sosialis, yang satu tapi kemudian semuanya memang bertarung dengan sangat sehat dan rakyat akhirnya menurut saya punya pilihan untuk memilih yang menurut mereka itu cocok untuk dirinya itu seperti apa. Kalau sekarang kan dari saya bilang ini kayaknya nggak ada bedanya deh. Dan organisasi buruh juga kayak gitu. Jadi saya agak kelewat tadi organisasi buruh tahun 50-an ini yang dibahas John Nelson. Tadi bagaimana kemudian caranya untuk menggagalkan atau meminimalisasi peran asopsi. Kemudian yang Islam itu yang besar ada Mas Cumi juga ada NU, ternyata dalamnya juga pecah karena mereka juga sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya Sopsi selain memang terkonsolidasi sangat kuat dan punya pengalaman di tahun 30-an karena petinggi-petinggi Sopsi dan PKI di saat itu adalah orang-orang aktivis perburuan di tahun 30 gitu ya. Dia juga memang punya diferensiasi yang jelas, ideologi yang jelas dan juga menang gitu. Berapa kali bergeningnya menang dan terkonsolidasi dengan sangat kuat. Itu sih menurut saya yang menjadi catatan kemudian Sopsi menjadi sangat besar gitu. Iya, memang selalu menarik ya, apalagi mungkin tadi yang ingin saya tanggapi ini Bung ya, terkait dengan diferensiasi tadi ya. Kalau saya lihat pada saat itu sudah jelas gitu ya, medianya pun begitu, media dari partai mana atau dari serikat mana itu akhirnya jelas gitu kan membawa agenda mereka. Nah sedangkan kalau sekarang tuh abu-abu gitu ya, ke sana iya, ke sini iya juga gitu. Kalau dulu terlihat jelas gitu kan, oh ini pandangan politiknya seperti ini dan lain sebagainya.
Ini juga bisa kita kaitkan juga mungkin Bung ya dengan guru misalnya ya. Ketika mungkin suatu saat ada partai guru ya mungkin tidak akan sukses ya. Kalau Karena melihat kondisi hari ini sih ya, saya optimis. Lolos parlemen aja enggak. seperti itu. Padahal kalau kita lihat secara kuantitas pasti banyak begitu ya. Banyak Tapi dari guru banyak. ketika itu menjadi suatu partai ternyata tidak begitu mulus begitu. Oke, silakan teman-teman. Ini kita sudah mulai panas nih ya menurut saya begitu. Silakan teman-teman bagi yang tertarik begitu terkait dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh Bung Firly, dipersilahkan. Kenapa yang Elsa ngambil 1957? Sorry, gimana? Kenapa yang Elsa berhenti di 1957? Ya, tadi Pak atau Bung Yusuf berhenti 57 karena itu adalah saat-saat nasionalisasi aset. Nasionalisasi aset itu diambil alih semuanya oleh tentara. Kemudian Soekarno juga sudah mulai agak-agak mau demokrasi terpimpin kan, mereka sudah Soekarno sudah menertibkan itu partai-partai yang dianggap tidak sejalan dengan jalannya revolusi dia. Kontraf lah katakanlah. Jadi di tahun 57 udah mulai ada, kalau tidak salah ya, sorry saya agak lupa, udah lama nggak belajar sejarah, ada PRRI Permesta, itu PSI, dan kemudian PSI nggak lama kemudian dibubarkan dan otomatis underbow-nya terutama di buruh itu juga mati. Berapa tahun kemudian juga Mas Yumi juga dianggap punya usaha untuk melakukan coup atau kerjasama dengan asing gitu ya, dengan Amerika. Itu kemudian Mas Yumi juga dibubarkan. Kemudian ya pasti otomatis organisasinya perburunya itu juga mati. Akhirnya yang muncul kuat memang kemudian adalah ya udah nggak punya lawan. GMNI dan TNI dan PKI kan ini koalisi sebenarnya, walaupun di dalamnya juga tentu ada friksi-friksinya. Dua organisasi itu aja yang kuat, dan yang paling tadi saya bilang bahwa ruang organisasi yang sangat luas ya memang memang SOPSI, karena ya Johnny Nelson di sini kurang lebih meneliti 50 organisasi perburuan dan 2/3-nya itu berafiliasi dengan SOPSI. Jadi gimana SOPSI punya cabang gitu ya, SOPSI pusat, kemudian di bawah di perkebunan ada Sarbupri gitu kan, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Terus di pertambangan punya lagi apa namanya, dan mereka sangat berhasil, itu sangat sukses untuk melakukan pengkaderan dan menarik. Dan ya tadi 57 berhenti karena tadi kemudian dia kayak gini aja Pak, kayak dulu gitu ya, ketika ini skripsi saya cerita sedikit. Dulu misalnya Gus Dur bikin forum demokrasi untuk melawan Soeharto gitu ya. Ketika ketika Soeharto dan Gus Dur kemudian naik, Fordemnya bingung mau apa, karena mau dikritik ya teman sendiri gitu kan. Paling juga kasih advice, saran-saran di belakang aja. Dan ini kemudian ya itu sebenarnya nggak vis-a-vis, tapi kemudian itu bisa digambarkan bagaimana yang dilawan ya orang kita sendiri, yang di sini menganggap buru-burunya, terutama yang sudah mati itu, menganggap bahwa ya ini yang kita lawan bukan lagi kapitalis gitu ya, kapitalis dan asing, tapi ya tentara, walaupun dia nggak tahu ternyata kan tentara ini kan juga punya kaki tangan atau namanya proksinya Amerika. Tapi menurut saya yang menarik ya, kalau teman-teman misalnya mau melanjutkan riset tentang perburuan ini, saya sih tadi ya tertarik bagaimana posisi tentara. Di sini dijelasin bahwa tentara sangat pro status quo, yaitu pro status quo-nya buruh ketika melakukan demonstrasi. Tapi kemudian di tahun 57 ketika dia memegang kendali perusahaan, dinasionalisasi semua aset-aset Indonesia, mereka dengan sangat mudah untuk meniadakan itu, nggak membolehkan lah sebenarnya, nggak membolehkan bahwa ada demonstrasi, ada pemogokan, aksi sepihak dan semacamnya. Mereka nggak mengizinkan itu, dan ya udah manut juga tadi kayak Johnny Nelson bilang, analisa Johnny Nelson bahwa bilang yang kita lawan orang sendiri, bukan musuh bersama, nggak ada musuh bersamanya. Kebingungan dia. Oke, nah itu menarik ya, Bung Firdi ya. Nah, mungkin ini juga ya, Bang Yusuf ya. Mungkin kalau saya menanggapi tadi juga, mungkin kenapa akhirnya sampai 57, karena memang
bisa bisa jadi ini menjadi apa ya, bagian-bagian dari John Ingelson ya. Mungkin nanti ketika tahun berapa sampai berapa itu nanti mungkin dia akan mengeluarkan buku lagi gitu. Kayaknya ini tidak dikeluarkan semua. Mungkin kalau dikeluarkan semua wah, bakal tebel mungkin Bung Wah, ya. banget Pak. Itu catatan kakinya udah penuh banget. Anak Seperti sejarah lah, rata-rata tulisan sama catatan kaki, banyak catatan kaki catatan daripada kaki. tulisan. Nanti lebih banyak lampiran lagi. Seperti itu. Nah mungkin ini juga ya Bung Firdi ya. Kalau tadi saya bisa lihat perang Korea mungkin nanti akan bisa ini juga ya, bisa kita bedah juga ya. Ada implikasinya atau tidak, karena kan setahu saya akhirnya kita pada tahun 50 itu kan mengekspor karet itu ya untuk kebutuhan perang Korea. Nah itu nanti Ya. apakah bisa berhubungan dengan buruh di perkebunan begitu dan lain sebagainya. Nah itu kan juga akhirnya ketika perang Korea yang saya tahu begitu ya, itu juga ada penyimpangan-penyimpangan dana yang tadi disampaikan oleh Bung Firdi. Nah itu apakah nanti berpengaruh? Nah nanti mungkin bisa kita bedah atau mungkin bisa diperdalam ya oleh mahasiswa-mahasiswa Unindra nih ya. Bisa kalau ada teman-teman di sini yang kuliah HI, biasa ada sejarah HI, pasti berhubungan ya. Ya itu sih, ini nambahin lah ya, sembari nunggu kalau ada yang mau nanya lagi selain Yusuf. Tadi saya agak ragu sih kalau misalnya Johnny Ngasen memang uh, bikin lagi gitu kelanjutannya, karena lihat umurnya udah 70 lebih. Tapi dia bilang di sini bahwa gerakan buruh itu mati dari 57 sampai kemudian menjelang Orde Baru hadir, yang ada SPSI, Muchtar Papahan gitu, salah satu pimpinannya itu mati. Dan terlepas dari itu kemudian di sumbernya ini juga menarik, saya jadi iri memang sama orang-orang Indonesianis itu ya, punya budget berapa gitu, karena kalau teman-teman lihat catatannya, sumber referensinya itu catatan primer semua, jadi sumber-sumber yang bayangin gitu, Sarbupri itu kan jarang dikenal gitu ya, walaupun sebagian aktivis macam Pak Yusuf Budi pasti tahu Sarbupri kan, apalagi di Delanggu gitu di tahun 48 kejadiannya. Dia punya gitu catatannya, stensilnya terkait beberapa majalah yang diterbitkan sama Sarbupri, kemudian serikat buruh minyak atau apa gitu di pokoknya Sumatera, aku lupa tempatnya, pokoknya itu soal tambang dia punya datanya. Dan itu menurut saya yang kemudian John Engelson ini memang kayak ya gila aja gitu kalau bisa dapatin dokumen-dokumen tua semacam itu, dan mereka bisa akses sih. Saya kepikiran dulu saya sempat gitu, waktu S1 sempat mau skripsi tentang SOPSI gitu, karena terinspirasi Pak Yusuf bikin skripsi tentang tani, saya mau lihat buruh lah gitu kan. Terus pas saya ke Perpustakaan Nasional, begitu tahu harga fotokopi per lembar koran lama itu 2.500 sampai 3.000, nyerah saya. Ini gila kalau bukan ada funding. Enggak. Tapi itu terkait sumber referensi, menurut saya Johnny Nelson emang keren gitu kalau ngomongin buruh ya. Ini data-datanya, semua pamflet dan segala macam, bahkan sampai dia punya catatan bahwa misalnya Sarbupri itu hanya dulu di tahun 49 sampai mengeluarkan 7 atau sampai 5 sampai 7 edisi per tahun, tapi kemudian dengan beriringnya dia harus bayar iuran, terbitannya paling setahun 2 kali, setahun sekali kadang ada. Jadi itu juga mempengaruhi gairah mereka dalam berorganisasi, melakukan kaderisasi dan ideologisasi, itu menjadi berpengaruh sebenarnya iuran-iuran gitu, karena yang masuk akal juga ya, dia diwawancara gitu, ada buruhnya diwawancara, kenapa saya harus bayar iuran satu bulan itu berapa sen gitu ya, sedangkan gaji saya per hari aja cuma satu setengah sen, satu setengah rupiah, berarti Rp1 50 sen kan. Kalau dipotong itu saya tetap keberatan untuk hidup saya gitu. Jadi ya tragis juga bahwa lihat kondisi buruh saat itu, belum ada gaji minimum kayak sekarang ya, UMR atau segala macam, jadi nggak ada. Jadi ya suka-suka pegawainya aja lah, suka-suka pengusahanya aja mau bayar pegawainya berapa gitu, yang penting dianggap layak menurut standar perusahaan, itu kemudian yang diprotes sama buruh gitu. UMR itu baru ada nggak tahu, di sini sih dia belum menyebutkan UMR itu hadir kapan, tapi yang paling pasti Johnny Nelson bilang ya gara-gara di tahun itulah ada THR, sebelumnya tidak ada THR.
Oke, Bang Yusuf mungkin ada nambahin lagi? Oke, silakan Bang Yusuf. Jadi apa yang menarik kita diskusiin bukunya John Ingelson ini, Fir? Ya. Kalau gue tadi sesuai dengan yang gue resensi ya, bagaimana menariknya ini adalah fase tumbuh berkembangnya organisasi buruh, kemudian banyak capaian-capaian yang dia dapatkan. Siapa tuh? Mulai dari THR, kenaikan gaji, biaya kesehatan per bulan itu bisa diterima didapat di periode ini di tubuh berkembang fase 49 sampai 57. Tapi kemudian di fase ini juga mereka kemudian terafiliasi dengan partai politik yang kemudian memengaruhi sebenarnya tujuan mereka dalam berorganisasi. Kalau tujuan mereka berorganisasi itu biasanya kan untuk menyejahterakan anggotanya, buruh dalam hari ini ya. Tapi kemudian ya yang dituju sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan suara yang sangat banyak melalui buruh. Buruh tetap menjadi objek dalam demokrasi, dalam konteks politik elektoral dia tetap menjadi objek dalam pemilu. Kemudian juga buruh ini buruh ya dimanfaatkan, kalau bisa dibilang dimanfaatkan oleh partai politik. Dan kemudian yang paling mengenaskan menurut saya, buruh selain Sopsi itu tujuan utamanya adalah bagaimana mengecilkan peran Sopsi, karena Sopsi terlanjur sangat besar. Dan itu kemudian ketika ini tadi ya balik lagi, ketika semuanya sudah didapat gitu, dari mulai THR, kemudian ya capai-capai tuntutan buruh tercapai lah. Tapi kemudian di tahun 57 ini setback, gerakan buruh kembali hilang. Karena politik saat itu, kondisi politik yang mulai agak otoritarian, walaupun kita bisa berdebat ya apakah Soekarno di saat itu otoriter atau enggak. Tapi kemudian politik yang sudah sangat mengkristal antara Soekarno, PNI dan PKI, lawannya adalah mereka-mereka yang dianggap komprador asing, PSI, kemudian Mas Yumi, dan terutama adalah tentara, itu membuat blok. Mau tidak mau ya pilihannya ini yang jadi pelajaran, kemudian kita atau mereka. Ini menurut saya menjadi masalah bukan cuma di buruh tapi juga bagaimana di masyarakat. Dan saya kira ini sudah mengulangan gitu ya. Ada situasi bagaimana hari ini di Indonesia itu terbelah, kita atau mereka, tidak lagi ada orang atau jalan tengah, jalan ketiga. Mestinya kalau saya sih beranggapan bahwa ketika ada dua kubu yang sangat terpolarisasi, mestinya ada arus tengah yang bisa mendamaikan keduanya. Itu politik hari ini gitu ya. Kita refleksi dari apa yang dilakukan buruh dan politik di fase tahun 57 sampai 59. 49 sampai 57. Oke. Nah, ini menarik sekali ya apabila kita menarik refleksi untuk saat ini begitu ya, Bung Firdi ya. Oke, silakan, mungkin ada yang lain menanggapi. Silakan rekan-rekan yang lain. Saya mau tanya, saya Daniel. Silakan. Mahasiswa juga. Di mana? Di Unindra juga. Oke. Saya mau tanya terkait, ini periodenya 49 sampai 57 ya? 49 sampai 57. Saya belum terima resensi. Pak Daniel. Tapi kebetulan saya juga buta soal gambar ini, cuman ada tipikal yang agak mirip di gerakan buruh atau gerakan umumnya ya, selalu terafiliasi ke dalam partai politik. Ini saya mau tanya, kemudian kenapa kemudian buruh-buruh ini malah memilih untuk terafiliasi kepada partai politik ketimbang membangun partainya sendiri? Ini kan dari tahun-tahun awal PKI itu aja udah sering, dari tahun 1920-an kalau PKI digulung, gerakan buruh digulung. Kemudian sampai tahun segini kok nggak ada pelajaran gitu dari mereka. Kenapa nggak bikin bergen sendiri? Gitu. Kenapa harus terafiliasi ke dalam partai politik yang itu di samping dia malah nanti ribet sama persoalan internal dalam partai. Kalau partainya digerus juga dia bakalan ikut dilemahkan. Nah, akhirnya di Indonesia cuman kalau PKI hancur, partai buruh nggak ada. Beda sama di luar negeri, mungkin partai komunis bisa kehilangan pamor, tapi partai buruhnya masih bisa
Ambil aja eh, dulu, Mas. kuat macam di kita 65 misalnya, kekuatan apa partai komunis hancur, kekuatan buruh juga otomatis hancur. Nah ini apakah kemudian apa pertimbangan partai-partai ini kemudian malah lebih memilih pertimbangan serikat-serikat ini malah memilih untuk bergabung ke dalam partai politik ketimbang membangun kekuatan politiknya sendiri. Itu aja. Oke. Kalau apa? Saya melihatnya ya, ini nggak ada Johnny Ingalson, tapi dari apa yang tersirat gitu dalam tulisan-tulisan Johnny Ingalson di buku ini, pertama adalah bagaimana faktor kepemimpinan tokoh. Jadi kita lihat hari ini, politik hari ini, sampai hari ini pun gitu ya, partai manapun tetap harus lihat tokohnya, dan itu katakanlah yang tidak dimiliki oleh organisasi buruh. Jadi mau tidak mau yang katakanlah yang established gitu pamornya atau elektabilitasnya, popularitasnya itu adalah orang-orang yang aktif di partai politik. Yaitu ya dalam konteks ini misalnya orang lebih mengenal itu siapa Musso, Aidit itu dibandingkan tokoh-tokoh buruh sopsinya gitu, siapa namanya Amir apa gitu. Jadi orang pasti akan lebih kenal dengan hal itu, dengan Aidit dan kawan-kawan yang dibandingkan dengan itu. Yang kedua adalah saya melihat bahwa apa ya, buruh juga dalam buruhnya ya nggak begitu pede dengan dirinya ketika ingin membangun partai yang sangat besar itu. Kalau kita konteksnya misalnya lihat Inggris gitu, walaupun partai buruh jarang menang di sana, tapi mereka punya kekuatan yang besar itu di parlemen untuk melawan konservatif partai-partai konservatif di Inggris. Tapi di Indonesia ini konteksnya tetap ada apa? Ada perasaan bahwa dirinya ini nggak begitu layak gitu atau sulit untuk melakukan pengorganisasian. Kenapa? Karena yang bisa baca tulis dalam konteks Indonesia tahun itu ya, itu hanya sedikit dan pemimpin-pemimpinnya aja. Jadi mereka merasa bahwa ya udahlah, dia punya pemimpin nih, kita punya pemimpin yang bisa baca tulis dan mungkin bisa mencerahkan kita karena dia punya akses bacaan dan kemudian akses politik gitu ya untuk bisa bergening ke pemerintah untuk menekan pemerintah. Tapi di bawah merasa tetap ini masa yang masih tidak terdidik. Jangankan untuk ya tadi, jangankan untuk kesadaran mereka berorganisasi harus iuran kok protes gitu, kaget. Ya karena untuk baca tulis pun dia juga masih sangat sedikit. Dan kalau hari ini gitu ya, kita lihat hari ini situasinya justru menurut saya sudah sangat kompleks itu. Kondisi politik hari ini kita harus lihat 65, kemudian di mana Orde Baru membentuk partai politik, situasi politik dan 98. Dan hari ini ketika misalnya ada partai buruh, lagi-lagi saya pikir ya ini cuma untuk penyemarak aja, nggak lebih dari itu, karena setiap orang di Indonesia itu sudah punya preferensinya sendiri dalam pilihan-pilihan politik. Misal walaupun partai buruh punya apa sekarang ya, dan kayak lolos administrasi tapi belum lolos verifikasi faktual gitu ya hari ini. Kalaupun lolos, saya sempat survei soalnya di beberapa tempat, kalau buruh itu pasti kemungkinan sebagian besar itu terafiliasi dengan PDI Perjuangan kalau hari ini ya, kita lihat hari ini. Kemudian ASN pasti akan lebih banyak dengan Golkar kayak gitu. Jadi mereka sudah punya pilihan-pilihannya sendiri, terlepas itu dia cuman preferensinya politiknya ya, mungkin keturunan atau tokoh, tapi dia tidak punya kesadaran bahwa partai buruh di Indonesia itu akan bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar yang bisa untuk melakukan perubahan lah ya, untuk minimal untuk buruh, menyejahterakan buruh. Dan itu dua hal itu sih tadi yang saya lihat bahwa soal kepemimpinan karismatiknya di buruh tidak punya itu, kalah pamor dan segala macamnya. Yang kedua adalah bagaimana buruh tetap dianggap atau bahkan dirinya merasa tetap organisasi yang kecil, karena tadi yang bisa melek, kalau di konteks 49 ya, yang melek soal baca tulis siapa sih, berapa orang sih, berapa persen itu. Tapi kemudian hari ini ketika misalnya udah bisa baca tulis, yang melek soal politik berapa orang. Kita bicara politik elektoral ya, bukan politik sebagai tahap yang ideal itu. Kita bahas elektoral dulu, seberapa besar yang bisa melek politik, dan seberapa besar misalnya kondisi politik hari ini yang tidak terlepas dari politik uang. Nggak mungkin, mau sebersih apapun nggak bakalan lepas dari politik uang. Cis bermain. Oke, seperti itu untuk Daniel ya. Bagaimana, mungkin ada yang mau ditanggapi lagi?
Oke, saya rasa cukup ya. Nah, mungkin ini juga menjadi menarik ya Bu Firdy ya, nanti mungkin Bang Yusuf bisa bercerita juga gitu. Ini kan berbicara partai buruh gitu ya. Nah, tapi kalau untuk partai tani gimana ya? Nah, itu lebih parah. Menurutku itu mengorganisirnya itu pasti lebih parah. Ketika buruh yang yang melek baca tulis ya di zaman itu pasti lebih tinggi daripada tani. Iya, iya. Nah, itu gimana tuh Bang Yusuf? Apakah ada pemantik-pemantik untuk menjadi partai tani? Kalau kita lihat secara kuantitatif kan eh, kalau mungkin ya ini prediksi saya masih lebih besar di petani begitu ya dibanding buruh pada saat itu begitu. Nah, tapi itu bagaimana tuh Bang Yusuf? Menurut saya ya, kalau saya lihat dari dulu waktu pas penelitian skripsi gitu kan, karena memang seperti tadi yang dibilang oleh Firdi, fokus penelitian saya dulu, skripsi saya itu di periode 5965, tapi menyoroti tani, gitu. Memang kalau kita lihat secara kasat mata saja dalam membaca literasi sejarah, gitu ya, petani itu pasti akan lebih sulit diorganisir, gitu. Dengan alasan tadi, kalau yang dibilang Firdi, ya intinya petani itu daripada buruh lebih melek lebih melek literasi atau lebih paham politik itu buruh. Nah, tapi kalau kita bercermin ya pada revolusi Cina, ini juga menarik juga kan, kenapa mau ketika melakukan long march ya, dia tidak mengandalkan buruh sebagai motor atau tulang punggung perjuangan saat itu ya, tulang punggung revolusi, tapi para petani gitu. Nah, kalau saya sendiri sih melihatnya seperti ini ya. Kalau kita masukkan pengaruh sosial misalnya gitu ya, atau pengaruh kultural misalnya gitu. Kalau menurut saya ya, kalau dilihat juga dari literasi ya, dan dari ya seperti itu, petani dan buruh ini meskipun sama-sama profesi, tapi mereka lahir dari situasi yang sangat berbeda gitu ya. Kalau kaum buruh ya, kalau saya sih lihatnya, kalau kaum buruh ini justru malah merasa dirinya sebagai kelompok yang memiliki kekuatan sampai hari ini loh. Saya malah melihat kalau membaca bukunya Takashi ya, Zaman Bergerak, gerakan buruh yang sesungguhnya mungkin dalam arti murni gitu ya, itu terjadi ketika masa mogok gitu ya. Masa mogok itu sampai di 1926 lah, sampai kemudian di seluruh gerakan politik itu dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda atas nama Rastatt Orde gitu. Nah, kalau saat itu selain didukung karena memang tujuannya sebenarnya sederhana, semua gerakan politik yang berbasis massa tujuannya kan sebenarnya sangat sederhana ya, bagaimana menginginkan sebuah kesejahteraan gitu ya, standar hidup minimal gitu kan, baik kaum buruh maupun kaum tani gitu kan. Nah, namun kalau kita masuk ke tiga sosial ya, kaum tani ini kan mereka lahir dan berkembang ya dari kelompok masyarakat yang feodal gitu. Kenapa sulit misalnya kalau tadi Pak Firdi bilang siapa yang bisa baca di tahun itu, ada sikap yang memang tidak bisa lepas dari masyarakat feodal ya, sikap yang patuh. Makanya PKI kan kalau di desa mereka kampanye kagak kebanyakan pidato, tapi mereka lebih banyak menggelar pesta-pesta rakyat gitu. Karena mereka menghadapi masyarakat yang selain cair ya intelektualitasnya rendah. Mereka tidak bisa masuk dengan fair gathering gitu ya. Dulu aja kalau kita buka bersama-sama misalnya buku siapa ya tentang syarikat Islam tuh, saya itu kan syarikat Islam kalau di desa-desa mereka lebih banyak fair gathering gitu kan. Karena secara kultural masyarakat petani memang ya yang hidup dalam alam lingkungan feodal ya, tidak memiliki kesadaran seperti kaum buruh ya yang bisa menolak gitu kan. Kalau kaum buruh itu kan memang lahir mereka di kota gitu kan, karena modernisasi tidak terjadi di desa gitu kan, mereka lahir di kota.
yang kita tahu secara sosial, masyarakat kota itu kan masyarakat yang hidupnya ini sangat heterogen secara latar belakang. Lalu kondisi yang mereka hadapi juga sangat berbeda jika dibandingkan dengan kaum tani yang hidupnya sangat statis, gitu kan. Jadi kalau justru saya melihatnya kaum buruh ini di hari ini juga itu masih inklusif ya, merasa bahwa mereka ini bagian dari mungkin kutipannya Marx gitu ya, kaum buruh bersatulah. Gitu. Jadi mereka merasa spesial gitu kan. Itu mengapa juga kan Aidit pada akhirnya mengikuti mau gitu kan dengan menggandeng kaum tani gitu kan. Sebelumnya mengatakan bahwa tulang punggung revolusi adalah kaum buruh. Dan perlu diketahui juga bahwa Partai Buruh itu bukan didirikan oleh PKI gitu. Tapi didirikan itu berdiri sendiri ya, kalau tidak salah itu dia dipimpin oleh namanya Nyono gitu ya. Dan itu bukan partai besar, tapi partai kecil. Artinya pada sebelum kita bicara SOPSI ya, kalau SOPSI kan sebenarnya bukan sebuah organisasi kayak ini ya, bukan satu organisasi yang itu namanya saja sudah sentral organisasi, artinya penghimpunan organisasi gitu. Sebenarnya kalau pada awalnya Partai Buruh itu pernah ada dan mereka berdiri sendiri sebelum memang akhirnya masuk ke dalam PKI gitu ya. Kalau saya menanggapinya, melihatnya kenapa tidak ada partai tani, karena kehidupan masyarakat tani itu lebih simpel secara, mungkin kalau kita sering bicara tuh alam pikiran orang-orang hidup di desa kan ya sederhana aja gitu kan. Selama kebutuhan dasarnya terpenuhi, mereka tidak perlu repot-repot berpikir tentang revolusi. Bahkan petani korban 65 yang ditangkap di desa-desa itu kan hanya karena mereka atas namanya buat ditukar pupuk gitu. Sangat jauh mungkin berbeda dengan kaum buruh periode tersebut. Tapi saya sangat meyakini mereka pendidikan politiknya pasti lebih baik daripada buruh-buruh hari ini. Artinya meskipun mereka tidak bisa baca, tapi mereka itu pasti tahu karena ikut sekolah politik di organisasi buruh pada periode Orde Lama itu ada gitu. Sedangkan kaum tani ya, kalau dalam pendidikan saya BTI ya, kegiatan BTI di desa-desa itu bukan ngajarin politik, tapi bahkan BTI itu kegiatan utamanya yang saya dapati datanya di Jawa Tengah ya, Klaten, Boyolali dan sekitarnya itu bikin pelatihan tani gitu. Jadi memang militansi petani dan buruh itu berbeda gitu, karena mereka hidup dalam alam dunia yang berbeda gitu ya, kondisi yang berbeda. Meskipun didorong-dorong oleh anggota partai dalam masa purba, tapi pada akhirnya kalau kita lihat literasi, misalnya kita baca di marxis.org gitu, kegiatan turun ke bawah itu justru malah anggota-anggota partai yang hidup bersama dengan kaum tani gitu. Berbeda jika para anggota partai ini disuruh untuk ke pelabuhan, mereka akan mengorganisir buruh. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan berpidato membakar semangat buruh gitu ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Semaun dan kawan-kawan pada periode masa aksi. Gitu. Makanya kalau dalam awal di skripsi saya di bab 1 tuh melihat bagaimana kemudian feodalisme sangat mempengaruhi kehidupan kaum tani ya, sehingga pada akhirnya BTI itu gerakannya tidak selalu melulu bicara gerakan politik seperti SOPSI. Aksi-aksi sepihak yang dilakukan ya, misalnya nih kita bicara petani ya, aksi-aksi yang dilakukan oleh petani pada masa periode tersebut ya, mereka itu lebih pada didasari oleh dorongan kebutuhan dasar gitu. Nah makanya pemerintah sampai membuat undang-undang pokok bagi hasil UPBH. Kenapa? Karena sebagian besar petani ya, kalau kita lihat kenapa ada yang undang-undang itu tidak menganggap undang-undang pokok agraria seperti dalam pandangan PKI ya, yang land reform itu pembagian tanah soal ini.
tapi masih berharap pada proses keadilan nih. Misalnya ya buruh, petani buruh, ya udah dibagi sesuai dengan keharusannya yang diatur di dalam Undang-Undang UU PBH. Gitu. Jadi kalau saya sih membenturkannya pada kondisi sosial dan kultural gitu ya. Ya kalau masyarakat perkotaan kan hidup dalam dinamika yang tinggi, ya kan, interaksi sosial yang tinggi, ya, heterogenisasi gitu kan. Sehingga maka tidak heran jika gerakan buruh ini munculnya di perkotaan gitu ya, dan mereka memang lebih pandai, lebih sadar politik ketimbang kaum tani yang memang hidup dalam alam dunia feodalis yang kita sama-sama tahu lah teman-teman. Ke Jawa aja, kalau ke Jawa masih bertanya sama petani-petani tua, apa sih yang mereka pikirin? Presiden. Kagak. Sangat sederhana, simply gitu kan. Makanya ini yang mungkin tidak terjadi ya, dinamika politik yang kuat di petani. Makanya kita bisa lihat aja, kan sekarang sudah ada tuh ya Persatuan Tani yang dulu ketuanya Prabowo. Ya kan, kalau itu sukses mempengaruhi petani dalam hal politik, harus dia bisa jadi presiden. Gitu kan? Ya ini kita di luar konteks gitu kan. Jadinya itu sih menurut saya. Jadi beda alam dunia buruh dan petani gitu. Bahkan sekelas BTI pun ya sebagian besar tidak bicara politik ketika di desa. Gitu. Mungkin itu sih Kang Wanda. Oke, baik. Terima kasih Bang Yusuf ya untuk pandangan barunya nih terkait dengan petani, karena memang kalau kita lihat memang menarik ya untuk partai buruh ini akhirnya menjadi suatu partai mungkin berbasis profesi mungkin ya dibanding partai-partai yang lain, merupakan sebuah ideologi begitu ya kalau melihat latar belakang partainya kan itu ideologi seperti itu. Oke, nah mungkin itu dari Bang Yusuf tambahan. Mungkin yang lain ada yang menanggapi terkait dengan buku dari John Ingelson ini. Ini sekedar info ya, untuk John Ingelson itu guru besar emeritus ya, Bung Firdi ya, di Australia ya. Jadi beliau masih aktif, nah makanya tadi Bung Firdi agak pesimis ya, mungkin untuk selanjutnya bisa berlanjut lagi gitu bukunya. Tapi ya mungkin kalau di sana kultur akademiknya berbeda ya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tua-tua tetap aja. Yang penting pendanaannya ya Bung Firdi ya. Ekspektasinya juga gitu. Oke, silakan ada yang lain menanggapi. Silakan. Ini ada Pak Agung Purnama nih, dosen di IAIN Bandung, Sunan Gunung. Sorry, UIN. Oh IAIN, ngejomelin nih. UIN, Sunan Gunung Jati. Oke, mungkin ada mau berbicara Pak Agung ya? Menanggapi atau seperti apa? Ada juga nih teman saya nih, Bang Rizky Gustiar nih. Ini katanya sahabatnya siapa kemarin? Sahabatnya Rocky apa siapa ya? Sahabatnya Rocky UNJ katanya. Silakan teman-teman. Kita masih ada waktu nih sebelum Bung Firdi ada kesibukan lain. Dimanfaatkan betul begitu ya. Silakan. Nah ini sambil untuk memantik juga ya Bung Firdi ya. Tadi sebetulnya statementnya itu menarik ya ketika John Ingelson ini tidak bisa berpihak atau dalam artian melihat sisi positif atau negatif begitu ya dengan adanya serikat-serikat buruh, tapi pada intinya akhirnya tidak semuanya bisa diwadahi ya aspirasi serikat-serikat buruh saat itu karena ada kepentingan politik di dalamnya gitu ya Bung Firdi ya. Di satu sisi ada yang ternyata mendukung pengusaha seperti tadi Mas Yumi ya. Nah di satu sisi ada yang pokoknya intinya mau gue kerja aja gitu. Nah itu mungkin bisa di highlight lagi tuh Bung Firdi. Bagaimana John Ingelson ini akhirnya pada kesimpulannya gimana sih itu Bung? Melihat pada saat itu gitu.
Kalau ini sih menariknya menurut saya ya Pak ya. Johnny Nelson ini mendudukan kita bahwa apapun risetnya gitu ini dari ilmu sosial dan tidak bisa dikatakan hal ini negatif, hal itu positif. Jadi tidak bisa hitam putih seperti itu, apalagi sejarah ya. Jadi kan tergantung kita menanggapinya. Saya pikir kayak gitu sih. Kalau teman-teman misalnya yang punya concern atau keberpihakan atau ketertarikan soal politik, menganggap bahwa yang ditulis Johnny Nelson percampuran kooptasi atau kooptasi antara buruh dan partai politik itu suatu hal yang bagus. Tapi menurut saya kalau ini pembacaan saya kalau itu justru malah melemahkan guru dan melemahkan buruh justru pergerakan-pergerakannya dan begitu juga misalnya penting atas berapa urgennya misalnya buruh ini masuk ke dalam politik praktis sejauh apa tolak ukurnya kayak gimana dan saya kira Johnny Nelson mendudukan bahwa ini ya dia dalam kesimpulannya cuma bilang ini adalah fase yang tadi saya bilang ini adalah fase tumbuh berkembang dan kemudian mati di era nasionalisasi aset awalnya di situ udah dan dia tidak menjelaskan bahwa ini sesuatu yang positif itu negatif enggak dia menjabarkan semuanya substansinya dan ini adalah saya kayak sebenarnya kayak tipikal wartawan jadi mereka tidak menjudge ini baik atau buruk itu tergantung pembacanya. Justru Johnny Nelson nggak kayak researcher pada umumnya kan biasanya ini baik dan buruk gitu tapi justru dalam buku ini dia mendudukan bahwa apa yang dilakukan buruh misalnya ya mungkin di zaman itu memang fasenya harus seperti itu kalau enggak ya nggak ada juga tapi kalau misalnya tidak melakukan itu juga mungkin baik juga untuk organisasi buruh ya ada banyak hal yang kayak gitu sih. Kalau soal pemogokan ya itu soal cara kan bagaimana cara yang paling ampuh senjata yang dimiliki buruh adalah mogok. Nggak ada lagi dia tidak nggak mungkin katakanlah dia melakukan pembakaran kantornya sendiri gitu pabriknya sendiri karena itu suatu hal yang sudah melanggar hukum dan justru malah tidak menghasilkan simpati kepada pergerakan buruh itu justru malah mendapatkan stigma buruk karena kalau demo itu pasti kalau protes dengan kekerasan itu pasti akan justru menjelekkan citra buruh itu sendiri dibandingkan orang-orang dan pemerintah simpati kepada pergerakan buruh dan saya melihat bahwa di sini juga ini catatan saya misalnya kurang bagaimana gitu ya dijelaskan bagaimana sebenarnya posisi Soekarno di periode ini karena mereka Johnny Nelson cuma bilang bahwa kedudukan antara buruh, negara dan pengusaha itu harusnya setara, adil dalam satu level. Tapi kemudian kemudian yang dilakukan atau keberpihakan Soekarno tentang buruh, walaupun itu Soekarno hanya sebagai kepala pemerintah, kepala negara ya, bukan sebagai kepala pemerintahan karena kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Tapi saya kira Soekarno itu tetap menjadi sosok yang sangat diharapkan gitu oleh buruh jadi sosok yang bisa katakanlah menarik simpati buruh bagaimana keberpihakannya. Saya yakin kalau Soekarno punya statement yang jelas gitu misalnya tentang perburuhan pemerintah ataupun di bawahnya meskipun dia bukan kepala pemerintahan tapi saya rasa dia punya power untuk melakukan itu tapi di sini mungkin catatannya atau mungkin ini jadi ruang sebenarnya ruang bagi kita itu untuk meneruskan kalau ada yang mau meneruskan sebenarnya apa sih Soekarno saat itu perannya seperti apa dan bagaimana dan kita juga jangan lupakan Hatta juga punya concern yang sangat besar di bidang ekonomi. Hatta juga di sini ya cuman di buku ini ya dibahas bagaimana buruh politiknya itu adalah partai politik dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan pengusaha udah selesai di situ. Tapi saya tetap menjadi hal yang menarik gitu soal tentara bagaimana tentara justru bermain aman ketika situasi sangat genting seperti pemogokan berlangsung tapi ketika itu beralih tahun 57 ini adalah politik yang sangat menarik untuk dicek apakah itu ada instruksinya karena kita harus tahu kan kalau tentara ya pasti nggak mungkin
dia punya otoritas sendiri gitu di bawah, level bawah, kalau bukan ada instruksi dari atas dan dari pusat. Dan ini menjadi apa ya, menarik sih, karena dia cuma apa ya, spill satu kasus gitu, satu case di Surabaya bahwa ya ini ada masalah, dia mengadu ke tentara pengusahanya, tapi tentara malah cuekin, dan malah itu menandakan status dia pro status quo, yaitu buruh yang sedang melakukan demonstrasinya dan aksinya. Ya, Fir. Tapi ini kalau Gimana, Bung? Kedengaran apa suara saya putus-putus karena tiba-tiba tulisannya unstable nih koneksi saya? Ya udah kata. Iya, iya. Kalau dilihat dari periodisasinya itu ya, dari periodisasinya ini sama dengan periodisasi yang diangkat oleh Romo Zhou, tapi tentang Cina. Tentang Cina. Kan Romo Zhou nulis buku ya, tentang revolusi diplomasi diaspora tuh. Oh ya, itu hubungan Cina kan, Tiongkok sama Indonesia. Nah, tapi bukan bicara Tiongkoknya ya, tapi kalau dilihat dari bukunya Bu Zhou ini ya, ya gua nggak tahu siapa. Zhou, dibacanya Zhou. Ya, buku Zhou itu. Nah, betul. Periode tersebut ya, sepertinya ada yang lebih genting yang menjadi fokus utama pemerintah. Kayak misalnya di periode, kalau bicara ekonomi ya, di periode itu tuh pemerintah, kalau dari bukunya Bu Zhou ini ya, kalau gue lihat, karena memang belum selesai baca juga sih, baru dikit lagi, itu pemerintah sepertinya fokus pada bagaimana menumbuhkan iklim perekonomian ya, pengusaha pribumi gitu ya. Nah ini mungkin spekulasi ya, Fir ya, memang ini kayaknya nggak bagus gitu, nggak boleh kan. Ya mungkin di periode tersebut adanya pembiaran demonstrasi, ya mungkin saja ya. Ya, mungkin saja kalau pengusahanya Cina gitu, bisa jadi karena pada periode sampai akhirnya masyarakat Tionghoa boleh memilih ya mau ikut Tionghoa apa yang ikut ini, kan memang sebagian besar etnis Tionghoa itu kan berprofesi menekuni bidang usaha gitu ya, ekonomi gitu ya. Mungkin ada fokus yang lebih concern dari pemerintah pada masa itu di bagian ekonomi gitu ya, misalnya lebih fokus ke menumbuhkan atau menciptakan perekonomian yang dimotori oleh masyarakat pribumi. Nanti kan muncul dengan sistem sistem ekonomi, misalnya contoh kebijakan Alibaba dan lain-lain. Alibaba ya. Jadi kita mungkin bisa mencurigai misalnya, karena ya kita kan paham ya bagaimana tentara ini dalam sejarah ya, dalam sejarah kita ya, dalam sejarah itu posisinya kalau ada dalam konflik di masyarakat gitu kan. Contoh misalnya kalau waktu pas gue mendalami petani gitu ya, tentang aksi sepihak. Sebelum masuk periodisasi, kalau periodisasinya adalah nasionalisasi, memang ada pembiaran okupasi gitu ya, yang dilakukan oleh kaum tani. Itu dibiarin aja, dengan catatan ya tujuannya untuk untuk menduduki perkebunan yang bukan milik. Nah kalau ini kita samakan, kalau ini kan perkebunan ya, kalau kita samakan dengan misalnya kita samakan dengan pabrik, ya boleh aja silakan duduki. Misal tapi ini nggak benar gitu ya, karena nggak tahu apakah dibahas apa iya tidak, hanya sebuah. Nah, kita melihat periodisasi dan apa yang sedang terjadi pada periode tersebut. Ya, gitu. Nah, itu untuk apa ya? Untuk menduga-duga sikap ya tentara gitu kan. Bisa aja, karena tadi juga karena lo sebut Mao Zedong, itu kan berarti ada fase KAA juga, ada konsentrasi di situ untuk politik luar negeri Soekarno seperti apa. Tapi juga jangan lupakan bahwa periode itu juga perlu untuk pemilu, di mana pemerintah yang berdaulat, yang legitimasi itu pasti harus dilakukan dengan cara-cara demokratis, yaitu pemilu. Karena penunjukan dulu kan, misalnya Soekarno dan lain-lain itu di tahun 45 kemudian pindah ke parlementer, perdana menteri dan lain-lain, itu kan sebenarnya penunjukan, dan secara legitimasi itu tetap bisa dipertanyakan kan, demokrasi tapi kok kayak gini gitu, masih ditunjuk. Oke lah 45 sampai 49 periodenya periode mendesak gitu ya, kalau kata Belanda bersiap. Terus tapi di 49 sampai 57 itu kan mengharuskan adanya, sebenarnya mengharuskan adalah pemerintahan yang legitimasi, dan legitimasi itu caranya ya adalah melalui pemilu, dan
bagaimana pemilunya ya harus menarik massa dengan sebaik-banyaknya. Soekarno sebagai salah satu tokoh PNI juga mestinya gue ngelihat harusnya sih punya apa ya, punya attach terhadap buruh untuk konstituennya lah ya, karena PNI kan ya kalau dia memang basisnya juga Jawa, tadi tadi lu sebut bilang bahwa itu lebih dekat kepada petani, tapi juga di ya Soekarno sebagai sosok lah itu juga pasti sangat menjual, dan di kota maupun di mana tetap tetap bisa apa, tetap bisa menjual, elektabilitas dan popularitas juga pasti tinggi, dan mestinya itu eh ya sedikit atau banyaknya tetap bisa dibahas kenapa dan bagaimana keberpihakan Soekarno terhadap para buruh, di mana posisinya, dan itu juga mestinya kan penting ya. Justru malah yang mengambil alih ini yang merorganisir kan malah PKI. Terlepas tadi PKI punya pengalaman yang sangat besar dalam dan panjang dalam melakukan advokasi terhadap buruh, tapi dia berhasil suaranya dapat konstituennya paling banyak adalah buruh, dan ini tidak tergarap oleh atau kurang tergarap oleh partai-partai lain termasuk PNI. PNI nggak ada ya berapa persen lah di sini, memang nggak ditulis berapa orang PNI gitu yang buruh kemudian berkontribusi terhadap suara PNI di pemilu 55. Itu juga nggak ada, di PKI juga nggak ada. Cuman ya kalau ngelihat statistiknya ya PKI opsi itu sangat besar. Itu misalnya satu kepala, kalau dia punya keluarga anak apa istri anak, itu bisa hitung aja berapa kali lipat suaranya. Itu sih gue mempertanyakan tetap itu. Oks, ada lagi kawan-kawan 5 menit lagi aku mesti caps nih. Oke, mungkin kesimpulan aja kali ya Bung Firdi ya. Nah, jadi kita juga mesti diselesaikan nih ya pada jam 9 karena ada kegiatan lain Bung Firdi ini teman-teman ya. Tapi mungkin yang bisa saya ambil ya dari apa yang tadi dibahas oleh Bung Firdi di bedah buku kali ini dari John Nielsen ya. Nah, itu banyak sekali ya hal-hal dinamika yang terjadi pada saat itu. Nah, saya juga nggak tahu nih apakah bisa disebut sebagai lepeti histoire ya kalau menurut Rosian Anwar gitu kan. Apakah ini sejarah kecil atau tidak. Nah, tapi kan akhirnya kita punya implikasi ya, punya dampak bahwasanya tadi yang disampaikan oleh Bung Firdi, kita bisa mengenal THR, terus kemudian gaji ke-13 begitu ya bagi karyawan swasta. Nah, itu ternyata dampak-dampak positif yang diberikan pada periode itu seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya tarik kesimpulan dari pembahasan bedah buku kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua ya yang sudah bergabung di dalam bedah buku ini, dan saya juga berterima kasih banyak kepada Bung Firdi ya, Bung Firdi di tengah-tengah kesibukannya, dan juga kita doakan nih ya Bung Firdi supaya sukses karena di sini rencananya mau lanjut S2 di Tiongkok ya. Alhamdulillahnya kita sebelum beliau ke sana begitu kita bisa berbincang-bincang, dan mudah-mudahan nanti ketika di sana bisa membagikan pengalamannya seperti apa, karena ngikutin hadis Nabi nih ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Bisa meneliti PKC ini. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara sedikit nih ya, saya ngikutin di asumsi itu Cakuan ya. Itu seru sekali karena banyak anasir-anasir yang masuk ya ketika kita berbicara masalah Tiongkok, tapi ternyata terpecahkan di situ karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya kembali ke sini dengan memberikan perspektif baru gitu ya. Nah, nanti mungkin Bung Firdi di kesempatan lainnya bisa kita dialog lagi begitu, seperti apa yang diinginkan oleh bisa dibilang komunitas mungkin ya, Bang Yusuf ya. RDS ini ruang dialog sejarah. Saya mau nabak Tilastan Malaka di Shanghai. Nanya-nanya ya di sana jadi apa nanti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bung Yusuf. Foto dulu kata Yusuf. Sebagai arahan akhirnya nih, Bang Yusuf silakan. Tangan kiri gimana? Tangan kiri masih gini. Ya, terima kasih ya sebelumnya kepada kawan saya Firdi yang meskipun udah terkenal tapi masih membumi ya kan. Nice. Mantap, semoga lancar di Tiongkok. Jangan lupa pulang, jangan lupa daftar PKC. Jangan lupa foto di Tiananmen ya, tapi berbendera Amerika. Kita foto dulu ya bareng-bareng. Oh ya teman-teman yang
terima kasih juga yang partisipasi nih. Untuk di minggu akhir bulan Agustus nih ada kegiatan seri kemerdekaan terakhir untuk RDS ya. Di tanggal 27 nanti bisa ikut lagi via grup. Ayo tolong foto siapa ya yang gituin Mas Jai. Bantu Mas Jai. Kita view-nya galeri ya, tolong kameranya dinyalain semuanya. Karena ini kegiatan RDS ini bekerja sama dengan Pusat Kajian Alur Sejarah Unindra. Mantap. Satu, dua, tiga. Bentar. Saya tempel dulu, karena saya pakai laptop. Next, untuk jendela kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Oke, makasih Cup. Rekan-rekan. Makasih Bang. Kalau bisa nanti Makasih Firdi ya. Maaf, makasih Bang Jai. Ya, terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Mas Agung Semoga Gunawan. sukses dan bisa ketemu di lain waktu lagi. Ya, ya, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.